Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Kita berjumpa belajar PBG PAI. Dalam PBG PAI besok Rabu masih uji coba ya. Kami sudah mulai tapi belum belajar. Semangat. Makanya saya membuat video agar kita sama-sama belajar bareng. Aku di sini, kamu di sana. Aku membaca, kamu mendengarkan. Dan tidur deh. Jangan tidur. Ikuti dan catat ya. Kalau aku belajarnya itu kalau tidak gremeng dermimil itu ngantuk bos. Ini sekarang jam 23.07. Semangat. Nomor 9. Disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank itu ada dua ya, bukan abang-abang bakso ya. Bank Islam dan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu bank umum. Kalau bank syariah BSI itu ya bank syariah. Kita harus bedanya gini. Kalau bank non Islam adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada ngantuk kan? Jangan ngantuk lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bank non-Islam atau konvensional bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Nah, ini yang menjadikan perbedaan. Kalau konvensional itu dengan sistem bunga, tapi kalau bank syariah itu dengan sistem tanpa bunga. Loh, kok tanpa bunga? Namanya itu sistem tanpa bunga, yaitu kalau syariah sistemnya bagi hasil, bukan bunga. Gitu ya. Contoh dari bank konvensional itu secara umum BNI, BRI, BCA dan sebagainya, Mandiri, nah gitu. Tapi kalau bank yang syariah ya, itu contohnya ya Bank Muamalah, BSI. Sekarang ada ya BRI Syariah, BNI Syariah. Nah, yang ada kata-kata syariah. Tujuan didirikannya Bank Islam itu untuk menghindari bunga uang yang diperlakukan oleh bank konvensional. Dari definisi ini atas, maka dapat dibedakan antara bank konvensional dengan bank Islam tadi, yaitu kalau konvensional itu istilahnya bunga, kalau syariah itu istilahnya bagi hasil itu ya. Next, nomor 10. Nomor 10 kisi-kisinya masih bank ya. Ini disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis-jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Dalam peminjaman kita saat butuh atau ada orang yang butuh itu
kalau kita meminjamkan sebagian harta kita tanpa ada bunganya, meminjamkan itu dengan ikhlas, itu balasannya adalah surga. Allahumma amin. Ya, balasannya adalah surga. Nah, menurut Satria Effendi, riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyariatkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Ulangi lagi, menurut Satria Effendi, riba nasi'ah, nah ini ya, ada jenis-jenis riba ini. Riba nasi'ah itu adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Nah, riba nasi'ah di sini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut dengan riba duyun dan disebut juga dengan riba jahiliyah. Sebab masyarakat sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan itu membebankan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba, ya, dengan sebutan riba. Juga disebut dengan riba itu ada riba jali, riba khati, sebab dasar hukumnya disebut secara jelas dan pasti. Sejarah mencatat bahwa praktik riba nasi'ah ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang telah terbiasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah itu berjanji akan membayar lebih banyak. Dia sudah berjanji dulu, dia minjam dan berjanji membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagai tokoh sahabat Nabi seperti paman Nabi Abbas dan Khalid bin Walid, keduanya pernah mempraktikkan sehingga turun ayat yang mengharamkan, yang kemudian membuat heran orang musyrik karena mereka telah menganggap jual beli itu sama dengan riba, padahal jual beli kan dapat untung itu loh ya, yang diperbolehkan itu jual beli, kalau riba itu haram. Nah gitu ya, masih belum jelas ya mengenai riba di sini, jadi kita belajar lagi, yaitu kembah Google ya. Rangkuman saya belum, macam-macam riba belum lengkap ya, tadi macam-macam riba. Terima kasih Mbak Google ya. Kalau kita kesulitan di sini, kita dapat membaca ini. Macam-macam riba di dalam perdagangan, ini dari blog OCBC NESP with you. Macam-macam riba di dalam perdagangan sesuai syariat Islam. Riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, riba khard, dan riba jahiliyah.
Riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Nah, ini dinamakan riba fadl dengan jumlah dan takaran berbeda. Contoh, riba pada jenis ini yaitu penukaran uang misalnya 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja. Kalau 48 lembar kan, kalau 2.000 kan 96.000, sehingga jumlah nominalnya 96.000 kan. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Nah, ini dinamakan riba fadl. Kalau kita lebaran, ini kita tidak mematikan pasaran uang jasa pembelian uang ya, tetapi kita menyadarkan ya, kalau kalau kita antri di bank, misalnya kalau lebaran kan andum duit sih ya, di boso cepui wong cepui bagi-bagi ampau sing duwe anyur-anyur ngono ki lho, dibagi-bagi. Nah, misalnya gitu. Nah, gini kalau duite ning bank males antri, terus ning jasane duit kuwi lho, ya kan, mau pengen duit 2.000-an yang ngoni bocah cilik-cilik 2.000. Nah kuwi iki pengen tukere 100.000, duite ndek glondongan 100.000 abang, terus diwehi bakule sing penukaran jasa iku mung 48 lembar. Kuwi dhuwit 2.000-an. Nek 2.000 ping 48 iku temoke mung piro? 96.000 kan. Lah 4.000 bayar jasa. Iku iki wis masuk dengan riba fadl. Ya, riba fadl. Kenapa? Karena riba fadl iku penukaran atau perdagangan uang yang uangnya antara jenis barter uangnya itu berbeda, jenisnya berbeda. Misalnya nulukare emas sing karate iki ndek mau karate piro ya, misalnya karate 24 karat ditukar dadi 18 karat. Nah gitu, itu jenenge riba fadl ya. Kita pahami, nek riba fadl iku pertukaran barang yang menghasilkan riba ya, namun takarannya beda. Nek fadl pokoknya ndekne tukar tapi takarannya ki beda. Nah ngono. Kalau ribayat itu, riba adalah hasil transaksi jual beli juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non riba, namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut itu mengalami penundaan. Misalnya transaksi jual beli, nah iyat iku waktune gak podo ngono lho. Yat berarti waktu. Kalau fadl mau adalah takarane sih gak podo. Kalau iyat iku yo gak podo waktune, yo ora podo jumlahe. Nah, iku ribayat. Contohnya ngene. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari ini basa cepu ya. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari kuwi dodolan motor dengan regane iku 12 juta. Jika dibayar secara tunai iku 15 juta. Jika dibayar sebagai tunai iku 12 juta, tapi nek kredit iki 15 juta. Nah, baik pembeli maupun penjual itu tidak menetapkan beberapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksinya berakhir. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati sembarang kreditan iku nek mau barang sedih kredit ambek barang tunai iku beda regane. Iku jenenge ribayat. Nah, kalau fadl iki mau takarane beda
Kalau ribayat itu waktune sing marai beda regane ra padha. Ngono. Mudeng. Terus ini Endah Rati iki wong cepu iki. Riba nasiah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayaran. Contoh riba nasiah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini jadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Misalnya ana uang yo regane emas tahun saiki iki beda ambek tahun dek wingi. Tahun 2020 iku regane beda. Misalnya ndek niki nyilek cincin ning ngene lek ton, misalnya nyilek cincin iku regane 360 per gram. Tapi balik ini 2022 yo kudu balik cincine kuwi sak gram, tapi dalam sak gram iku kan jenis barangnya yo padha baik dijoli cincin, tapi regane kuwi beda karena emas 2022 sak gram 420. Nah kacek piro iku, nah ngono ceritane. Ini riba nasiah itu kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama tapi tahunnya beda. Nah kalau ya iku mau kredit enek-enek nasiah iku nek mau nyilek cincin tahun 2020 balik cincin tahun 2022 regane cincin mondok. Nah ngono ceritane. Kalau riba hard iku jenis hard riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan dari pemberian utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Kalau riba hard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan dari pemberi hutang. Contohnya riba hard itu di kehidupan sehari-hari pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Sudah rentenir kuwi iki nek riba hot yo rentenir wis ngekeki bunga jadi kei waktu nek iso bayar iso dijaluk. Nah iku riba hot, hati-hati. Biasanya kalau orang yang sudah terjerumus riba hot, naudzubillah, itu duit tembok ambek duit anak-ane rentenir itu akeh anak-ane daripada mbokne, jadi gak iso lunas-lunas. Jadinya kita kalau dalam meminjam kita harus hati-hati, jangan meminjam rentenir lintah darat. Nah gitu ya. Next 5 riba jahiliyah.
Udah ya. Nomor 5, riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Demikian ya cara menghindari riba.
yaitu satu, memahami bahaya dari perbuatan riba, baik orang yang meminjamkan maupun yang minjam. Dua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Semoga kita didekatkan dengan Allah dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.